Sawah ini siapa punya? Tidak ada membilang punya. Itu adalah warisan. Warisan. Nyeng kadang lah, nyeng kadang bang. Oleh sebenarnya umur sudah dia nyeng sudah dipengaruh. Nyeng tukang itu ni yo menyaro menya. Cucu ngelai panak. Tahun tukang menya. Nyeng jangan nyudang mani yo yang ngelah. Kami, para petani kecil yang bernasib kecil, pemuja Dewi Sri dan penjaga Ibu Pertiwi, dengan ini menyatakan kecemasan bangsa petani yang selalu menjadi anak tiri di bawah asuhan janji-janji para petinggi. Kami cemas melihat dan merasakan kenyataan hari demi hari. Tanah-tanah kami yang suci telah dicemari dengan berbagai teori dan dalih modernisasi. Subak kami dibunuh perlahan-lahan. Sungai-sungai dibendung beton. Mata air kami menyusut setiap hari karena diambil alih para pemilik modal, pengusaha air minum dalam plastik. Sawah kami berkurang setiap hari karena para maklar berkolusi dengan petinggi, mencaplok tanah kami jadi ladang industri, perumahan kelas tinggi dan hotel-hotel kaum elit. Sawah dan ladang kami sunyi, ditinggalkan anak-anak muda desa kami yang kini dididik dengan kurikulum hidup gaya baru agar lebih tergiur gemerlap pariwisata, lebih percaya hipnotis kapal pesiar, serta mimpi-mimpi jadi selebriti. Kami para petani kecil yang bernasib kecil, pemuja Dewi Sri dan penjaga Ibu Pertiwi, dengan ini menyatakan kekecewaan bangsa petani yang selalu menjadi anak tiri. Setiap ganti menteri, kami selalu diberi janji-janji bahwa para petani akan lebih disejahterakan dengan berbagai subsidi dari hutang luar negeri yang ternyata sebagian besar malah dikorupsi. Setiap ganti bupati, kami para petani selalu dipolitisasi, seolah-olah kami benar-benar dibela dengan kampanye perbaikan nasib. Tapi semua itu hanya teori, karena sampai hari ini nasib baik justru makin menjauh. Beras kami dibiarkan tergulung beras impor, tanaman jagung dan kedelai kami diremehkan, bahkan singkong bahan keripik pun diatur konglomerasi. Para petani kecil makin dikecilkan kesempatannya untuk bisa bersaing dengan laju kapitalisasi yang diam-diam dipelihara pemerintah dan para wakil rakyat demi mengejar setoran devisa, tapi ujung-ujungnya masuk ke rekening pribadi. Kami para petani kecil yang bernasib kecil dengan ini menyatakan tekad bangsa petani bahwa kami tak akan berhenti untuk menjaga Dewi Sri dan Ibu Pertiwi walau negeri meninggalkan kami, walau para petinggi lupa memperhitungkan perjuangan kami. Kami tetap satu tekad, bertani atau mati. Suara kentongan yang dipukul beramai-ramai ini menandai perayaan sawah Umawali di Subak Ganggangan di Banjarpagi, Desa Senganan Penebel, Tabanan. Tujuan perayaan ini adalah untuk mengenal kembali kearifan tatanan dan budaya Subak di Bali. Seperti diketahui, selama ini Subak sangat identik dengan sistem irigasi atau pengairan sawah di Bali. Padahal sesungguhnya Subak bukan hanya persoalan pengairan, melainkan sebuah tradisi pertanian holistik yang mencakup hubungan sosial, hukum adat, dan ritual di dalamnya. Sebuah peninggalan dari para leluhur Bali untuk mempertahankan keseimbangan alam melalui sistem pertanian. Jadi Subak, tata ruang pembagian air itu tidak dianggap sebagai suatu prasasti. Yang dianggap prasasti harus betul-betul apa? Tertulis. Jadi ada asas-asas demokrasi, kebersamaan
ya mufakat musyawarah, yaitu untuk keadilan apa? Sosial. Tapi ini ada hukum spiritnya, fisiknya ada hukum mainnya. Itu. Jadi kalau sanksi fisik ada, sanksi sosial ada, terakhirnya sanksi kepada sang pencipta. Itulah konsep trihita karana yang real ada di syariat ini. Namun sayang, subak saat ini terkesan hanya sebagai benda pajangan yang ditawarkan sebagian besar bagi kepentingan komersialitas, utamanya pariwisata. Berbeda halnya dengan masyarakat di Banjar pagi ini. Subak ganggangan yang mereka warisi turun-temurun hingga kini berhasil dilestarikan bahkan dikembangkan. Bukan saja demi sekedar isi perut, melainkan masa depan anak-anak penerus generasi mereka. Dan perayaan sawah Umawali ini adalah salah satu penanda kembalinya masyarakat kepada Uma, bukan sekedar sawah. Kembali pada tradisi alam dan budaya, bukan sekedar komersialitas. Kenapa Uma bukan sawah? Karena sawah itu konotasinya adalah cenderung produksi beras. Sedangkan Uma itu jauh, masih jauh tataannya di atas itu. Jadi kita bukan semata produksi beras, tetapi di sini adalah tempat hidup kita sehari-hari. Umawali adalah wahana belajar di tempat yang alami dalam kawasan atau bingkai subak ganggangan. Di dalamnya disisipkan pelajaran-pelajaran untuk menghargai dan mencintai alam tanpa harus merusaknya. Umawali sesungguhnya bukan perayaan sawah biasa. Kegiatan kreatif ini digagas oleh komunitas Talos bekerja sama dengan Krama Subak Ganggangan. Umawali sendiri mengandung arti ke Uma atau ke sawah kita kembali. Perayaan ini adalah ajakan bagi semua orang Bali untuk kembali meyakini dan mengenali semua komponen serta kearifan spirit bumi pertiwi. Talos itu komunitas sosial yang bergerak di bidang macam-macam. Kita pengen merubah mindset masyarakat sebenarnya tentang sesuatu. Jadi mindset yang kita pengen rubah, kemudian supaya terjadi gerakan-gerakan sosial yang mengalir secara alami. Kebetulan Pak D. Enjoy yang berasal dari sini memprakarsai, oke kita bikin Umawali namanya, kita pengen masyarakat mengenang kembali bahwa budaya Bali itu awalnya memang dari pertanian gitu. Berarti kalau kita mau meningkatkan kualitas hidup dalam artian kesejahteraan gitu. Kualitas hidup bukan pendapatan loh, kualitas hidup gitu. Berarti kita harus kembali lagi ke habitat kita yang semula gitu. Jadi apa habitat kita ya? Kita di desa untuk di sini itu di pagi. Jadi habitat kita adalah pertanian, adalah sawah gitu. Saksikan Torang PJS 2014, Kamis 15 Mei 2014 di Manado Convention Center, jam 16.30 sampai dengan 24.00 WITA. Menampilkan Cornelia Agata, Ermi Kulit, Benny Likumahua, dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan acara ini, gratis untuk umum. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulawesi Utara. Revisi ditunggu klien. Laporannya mana? Presentasi besok ya. Pekerjaan bertubi-tubi bikin ngedrop. Segarkan dengan Hydro Coco, banyak manfaatnya. Hydro Coco, badan fresh, pikiran fresh. Hydro Coco, taste good, feel good. Hanya di Kompas Dewata. Magazine, bookstore, tabloid, printing, newspaper, hotel and resort, electronic and multimedia, business event and venue, training and education. Bersinergi dalam Forum Kompas Daerah Bali. Spirit baru telah terbit di Pulau Dewata.
Tribun Bali, independen, kredibel. Kita bisa melihat kesucian di mana-mana. Jadi ciri khas orang Bali adalah membakti. Hanya mereka yang pikirannya indah, kata-katanya indah, ucapannya juga indah yang bisa menemukan tempat suci Meru yang ada di dalam diri. Hanya di Kompas Dewata. Ratu ledang di dongam purayang tamu itu tetapi engkau jangan khawatir dan gedong Patmo Meru Koreagung atau tumpukan Canang Sari Tas Kresek Wangen menjadi pelataran pura bernuansa. Engkau akan menyaksikan riuh suasana di Jabopuro, pedagang kaki lima kocokan bola adil cap beki menjadikan suasana karyo seperti pasar segol. Atau juga engkau akan menyaksikan seorang bakta duduk bersimpuh tepekur memohon semoga tanah Bali tetap ajak santilan jagat itu gemuh landuh tertorahan. Kalau botongan, kalau munyok, kalau oleh, kalau rawani, kalau rauh, kalau itu. Perayaan Sawah Umawali benar-benar membawa seluruh ingatan kami pada sebuah masa di mana pertanian dan subaknya menjadi sandaran hidup masyarakat Bali. Pesta para petani ini terasa sangat jauh dari kesan mengada-ada. Jamuan makanannya pun sangat mengundang selera. Makanan yang disajikan saat itu adalah makanan-makanan tradisional yang biasanya dimakan oleh para petani dan masyarakat desa pada umumnya. Saya bahkan masih bisa merasakan gurihnya keong sawah atau kakul dan teman-temannya. Para undangan lain yang juga adalah mereka yang peduli pada keberadaan pertanian ini juga tampak sangat menikmati acara tersebut. Pada perayaan Sawah Umawali digelar berbagai macam pentas budaya dan sosial. Salah satunya adalah musik tradisional rindik. Namun rindik yang ditampilkan kali ini bukan sembarang rindik, melainkan rindik piano ciptaan Insinyur I Gusti Rai. Rindik ini adalah rindik bersusun yang dimainkan oleh 1 atau 2 orang pemain rindik. Anak-anak mendapat peran khusus dalam kegiatan Umawali kali ini. Banjar Pagi sendiri memberi porsi lebih pada anak-anak di wilayah tersebut. Tergabung dalam perkumpulan anak-anak Prasiki, anak-anak dilibatkan dalam kegiatan Umawali. Mereka boleh bermain di sawah, menangkap ikan, bahkan memainkan musik bambu berupa kentongan dan krepyak. Anak-anak adalah sasaran utama dari perayaan ini, karena diharapkan akan menumbuhkan kecintaan generasi muda pada dunia pertanian. Karena saya melihat di generasi muda kayaknya sudah banyak juga yang terkontaminasi, jadi masuknya itu susah. Sehingga saya mulainya dari anak-anak lah yang masih sedikit terjangkit. Jadi anak-anak itu saya ciptakan juga kegiatan-kegiatan yang memang orientasinya adalah kebersamaan, begitu bermain. Kesan kembali ke alam benar-benar ingin ditunjukkan pada perayaan Umawali. Beberapa peralatan listrik yang mereka gunakan berasal dari tenaga surya atau matahari. Panel-panel surya diletakkan di beberapa titik untuk mengubah cahaya menjadi tenaga listrik. Matahari adalah sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Dan yang tak kalah penting, energi surya adalah energi yang ramah lingkungan. Perayaan Umawali semakin menarik dengan kehadiran mereka yang peduli pada kondisi pertanian dan alam Bali.
seniman, pengusaha, aktivis, pejabat, hingga sejumlah fotografer dan jurnalis. Semua berbaur dengan harapan yang sama, yakni memperkuat keyakinan dan penghormatan terhadap nilai dan potensi sumber daya alam, terutama air di Tabanan dan Bali pada umumnya. Magazine, bookstore, tabloid, printing, newspaper, hotel and resort, electronic and multimedia, business event and venue, training and education. Bersinergi dalam Forum Kompas Daerah Bali. Spirit baru telah terbit di Pulau Dewata. Tribun Bali, independen, kredibel. Revisi ditunggu klien. Laporannya mana? Presentasi besok ya. Pekerjaan bertubi-tubi bikin ngedrop. Segarkan dengan Hydro Coco, banyak manfaatnya. Hydro Coco, badan fresh, pikiran fresh. Hydro Coco, taste good, feel good. Anda ingin beriklan? Spot iklan, company profile, advertorial, filler, documentary features. Apapun untuk iklan Anda. Untuk produksi dan penayangan, hubungi Kompas Dewata. Program variety show yang memberikan inspirasi, Video klip, dialog, dan features. Semua terangkum dalam I Love Bali. I Love Bali juga hadir dalam On the Spot dan Weekend. I Love Bali. I Love Bali. I Love Bali. Inspirasi Bali. Inspirasi Indonesia. Hanya di Kompas Dewata. Magazine, bookstore, tabloid, printing, newspaper, hotel and resort, electronic and multimedia, business event and venue, training and education. Bersinergi dalam Forum Kompas Daerah Bali. Spirit baru telah terbit di Pulau Dewata. Tribun Bali, independen, kredibel. Sawah adalah salah satu lahan pangan. Demikian pula areal Subak Ganggangan yang keseluruhannya ditanami padi. Satu musim tanam terakhir di Subak Ganggangan telah ditanami padi dengan menggunakan pupuk dan pestisida alami. Krama Subak Ganggangan yang beranggotakan 58 orang petani ini sebagian besar memutuskan untuk beralih tanam padi organik. Melalui perayaan Umawali inilah usaha-usaha bertani organik tersebut diperkenalkan. Yang dapatkan satu pengalaman ini kita pakai organik. Di samping itu pakai organik itu lebih irit dari biaya pola tanam nih Bu, jauh lebih irit. Seperti contoh yang dulu membeli pupuk 4 sak kan itulah. Mungkin ini cuma mengandalkan 1 sak untuk membantu aja. Samping itu pupuk yang 1 sak itu belum tentu saya pakai juga. Tapi pupuk itu harus NPK-nya yang saya beli gitu. Tidak pakai urea lagi. Nah mudah-mudahan ke depan ini seluruh anggota mau juga ikut bersama-sama untuk mewujudkan organik ini. Teknologi alami tersebut dicoba dalam rangka usaha memulihkan kondisi tanah dan ekosistem alami di sawah. Diyakini kondisi tanah adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menciptakan padi yang sehat.
Tanaman padi yang sehat tentu berpeluang memberikan hasil dan manfaat yang lebih besar bagi sumber pangan dan kualitas kesehatan kita. Tanaman padi yang sehat hanya bisa didapatkan dengan cara-cara alami tanpa bahan kimia, termasuk bahan-bahan pestisida pembasmi hama. Cara membuat pestisida alami ini juga diperkenalkan dalam perayaan Sawah Umawali. Mol atau mikroba olah lokal adalah salah satu pestisida yang dibuat dengan bahan-bahan alami. Antusias para undangan yang hadir ditunjukkan pula melalui sejumlah diskusi yang dilakukan dengan para petani Subak Ganggangan. Diskusi ini diharapkan akan memberi dan menambah pengetahuan bagi para petani yang dengan kesadarannya sendiri menciptakan sebuah sistem pertanian yang lebih bersahabat dengan alam. Ajeng adengan perano mayo, mano mayo, terakhir kangge jenano. Dan jeung ajeng pahwarak anaman, anal ano nika mah berat kataipun anaman, ano mayo. Fisik wenten perananipun ring berat. Dan mungkin pungsang pangsing tari-tari buyang-buyangan itu. Maka mungkin penapi ngeresti yang itu ngentek dan linggih tari-tari sami ngentek linggih ring kirago. Tabanan dikenal dengan budaya Subak. Disebut budaya Subak karena di dalamnya menyangkut tatanan kehidupan Pariangan, Palemahan, dan Pawongan, Tuhan, alam, dan manusia. Hingga kini Subak masih menjadi tatanan dasar kehidupan warga Tabanan. Keyakinan masyarakat Tabanan akan budaya Subak berbuah manis dengan predikat yang disandang sebagai lumbung pangan atau lumbung berasnya Bali. Kita tentu tak menginginkan satu-satunya wilayah yang masih konsisten akan budaya pertanian sawah padinya ini perlahan menghilang begitu saja. Perkembangan zaman telah melahirkan banyak generasi yang tidak memahami hakikat Subak yang sebenarnya. Keadaan tersebut terbukti menciptakan generasi yang semakin hari semakin jauh dari akar budaya sehingga berdampak pada lunturnya penghormatan kepada alam semesta. Inilah yang akan memberi dampak buruk bagi bumi yang kita pijak. Mari kembali pada kesejatian diri. Mari kembali menjaga tanah pertiwi. Umawali, ke sawah kita kembali untuk tatanan kehidupan masyarakat Bali yang harmonis dan jagadita. Ibu